Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 5 terbitan ESPS Erlangga, teman-teman ya. Buku ini isinya hampir sama dengan buku matematika terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama. Biasanya beda di halaman atau nomor soal aja. Angka-angka soalnya kebanyakan sama. Saya mau melanjutkan membahas latihan 1 bab 2 halaman 31 ya. Kemarin saya baru bahas nomor 1, sekarang saya mau lanjutkan yang nomor 2-nya, penjumlahan jam, menit, dan detik ya, dibuat penjumlahan bersusun panjang. Saya udah salin di buku tulis. Langsung aja kita lihat nomor 2A. 3 jam 10 menit 53 detik ditambah 1 jam 44 menit 12 detik. Nah, jadi kita jumlahkan ya dari belakang. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 1, 6. Ya, jadi 65 detik. Lalu menitnya 0 ditambah 4, 4. 1 tambah 4, 5. Jadi 54 menit. 3 ditambah 1, 4, jadi 4 jam 54 menit dan 65 detik. Lalu 65 detiknya ini kita pisahin ya. 65 detik itu artinya 1 menit 5 detik ya. 60 detiknya kita jadiin menit, jadi 1 menit 5 detik. Jadi ini 4 jam 54 menit ditambah ini yang kita pisahin tadi, 1 menit ditambah 5 detik. Nah, ini jadi 4 jam, menit dengan menit kita gabung, 54 tambah 1 jadi 55, 5 detiknya tetap. Jadi hasil akhirnya adalah 4 jam, 55 menit, 5 detik. Lalu yang B, 4 jam, 28 menit, 50 detik, ditambah 2 jam, 50 menit, 18 detik. Nah, kita jumlahkan ya dari belakang. 0 tambah 8, 8, 5 tambah 1, 6. Jadi ini 68 detik. 0 tambah 8 tambah 0, 8. 2 tambah 5, 7. Jadi 78 menit. Lalu 4 tambah 2, 6. Jadi 6 jam. Nah, di sini ada 6 jam, 78 menit, 68 detik. Nah, 78 menit kita ambil 60 menitnya. 60 menitnya dijadiin jam, sisa 18 menit. Jadi 78 menit ini 1 jam 18 menit. Yang 68 detik juga kita ambil 60 detiknya dijadiin menit. Jadi 1 menit 8 detik. Baru kita jumlahkan. Ini 6 jam ditambah 1 jam jadi 7 jam, 18 menit ditambah 1 menit, 19 menit dan 8 detik ya. Lalu yang C, 5 jam 36 menit 18 detik ditambah 3 jam 25 menit 20 detik. Nah, kita jumlahkan dari belakang, 8 tambah 0, 8, 1 tambah 2, 3. Jadi 38 detik. 6 tambah 5, 11 ya. 1 di sini, 1 simpan di atas. Sini ya. Jadi 1 tambah 3, 4, tambah 2, 6 ya. Lalu 5 ditambah 3, 8 jam. Jadi 8 jam 61 menit 38 detik. Lalu 61 menitnya ini kita ambil, 60 menitnya diubah jadi 1 jam. Sini sisa 1 menit ya. Lalu kita gabungkan 8 jam tambah 1 jam, 9 jam. 1 menitnya tetap 38 detik. Jadi hasilnya adalah 9 jam 1 menit 38 detik ya. Lalu yang D, 6 jam 40 menit 22 detik ditambah 3 jam 42 menit 61 detik. Kita jumlahkan dari belakang. 2 tambah 1, 3, 2 tambah 6, 8. 0 tambah 2, 2, 4 tambah 4, 8. 6 tambah 3, 9. Jadi 9 jam 82 menit 83 detik. Lalu 82 menit ini kita ambil 60 menitnya diubah menjadi 1 jam, sisanya 22 menit. 83 detik juga kita ambil 60 menitnya, 60 detiknya menjadi 1 menit, sisanya 23 detik ya. Lalu kita gabungkan 9 jam ditambah 1 jam, 10 jam, 22 menit ditambah 1 menit, 23 menit dan 23 detik. Ini hasilnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
Nomor 3, isilah titik-titik berikut dengan waktu yang sesuai. Yang A, 3 jam sebelum pukul 21.20 adalah, nah berarti ini mundur 3 jam teman-teman ya. Kalau mundur 3 jam berarti hasilnya 18.20. Lalu yang B, 5 jam setelah pukul 11.05 adalah pukul 5 jam, berarti jamnya yang ditambah 5 teman-teman ya. 11 ditambah 5 jadi 16, menitnya tetap 16.05. Lalu 30 menit sebelum pukul 15.30 adalah pukul, nah ini tinggal mundur 30 menit aja, berarti pukul 15.00. Lalu 2,5 jam setelah pukul 12.15 adalah pukul, nah 2,5 jam ini artinya 2 jam 30 menit teman-teman ya. Berarti 12-nya ditambah 2 jadi 14, menitnya ditambah 30, 15 tambah 30 jadi 45. Jadi hasilnya 14.45. Lalu yang E, 3 jam 15 menit setelah pukul 13.30 adalah pukul, ini jamnya kita tambah 3 ya, 13 ditambah 3 16, lalu 30-nya ditambah 15 menit jadi 45. Jadi hasilnya 16.45. Lanjut yang nomor 4, lengkapi tabel berikut sesuai zona waktu yang tepat ya. Kalau WIB waktu Indonesia Barat itu jam 4, WITA-nya jam 5, WIT-nya Indonesia Timurnya jam 6. Jadi selisih 1 jam semua teman-teman ya. Nah, ini yang B, jika diketahui WITA-nya pukul 12 berarti WIB-nya mundur 1 jam. Jadi pukul 11, WIT-nya maju 1 jam menjadi 13. Lalu yang C, diketahui WIT-nya pukul 8 berarti WITA-nya mundur 1 jam dari WIT pukul 7, WIB-nya mundur 1 jam dari WITA pukul 6 ya. Yang D, diketahui WIB-nya pukul 14.00 berarti WITA-nya lebih maju 1 jam ya, pukul 15. WIT-nya maju 1 jam lagi dari WITA pukul 16. Lalu yang E, diketahui WITA-nya 24.00 berarti WIB-nya mundur 1 jam pukul 23.00 dan WIT-nya maju 1 jam setelah pukul 24.00 itu jam 12 malam teman-teman ya. Berarti jam 01.00. Lanjut nomor 5. Dina tinggal di Makassar sedangkan Mita tinggal di Jakarta. Jika Mita menelepon Dina pada pukul 19 ya, pukul berapa Dina menerima telepon dari Mita? Nah, dia menelepon dari Jakarta berarti ya. Menelpon dari Jakarta pukul 19, pukul berapa Dina menerima telepon dari Mita ya. WIB 19 berarti Makassar itu WITA teman-teman ya. WITA berarti maju 1 jam, berarti pukul 20.00 atau jam 8 malam. Lalu nomor 6, Tasya dan keluarganya akan pergi ke rumah nenek di Bali. Tasya berangkat dari Jakarta pukul 8.00. Mereka menempuh perjalanan jalur udara. Lama perjalanan mereka sekitar 4 jam. Pukul berapa Tasya tiba di rumah nenek? Perhatikan perbedaan waktu antara Jakarta dan Bali. Tadi perginya jam 8 ya. Perjalanan 4 jam berarti sampainya jam 12. Tapi 12 ini kalau hitungan WIB, kalau WITA berarti maju 1 jam, berarti nyampe di sana kalau pakai jam WITA 13.00 ya. Lalu nomor 7, Benny mulai mengerjakan PR matematika pukul 19.20. Ada 10 nomor soal yang harus ia kerjakan. Setiap soal rata-rata dikerjakan oleh Benny dalam waktu 5 menit. Pukul berapa Benny selesai mengerjakan PR matematika tersebut? Nah, tadi mulainya 19.20 ya. Ada 10 soal, masing-masing 5 menit, berarti ditambah 5 kali 10 menit. Nah, berarti 19.20 ditambah 50 menit ya. Hasilnya adalah pukul 20:10 selesainya. Lalu nomor 8, Bayu mulai bermain bola bersama teman-temannya pukul 15.30. Jika mereka selesai pukul 16.45, berapa lama mereka bermain bola? Kita lihat selisih jamnya ya. Dari 15.30 ke 16.45 itu lamanya adalah 1 jam
15 menit ya. Lalu nomor 9, Nadine dan keluarganya berlibur ke Bandung. Mereka tiba di Bandung pukul 11.15. Jika lama perjalanan yang mereka tempuh adalah 3 jam 10 menit, pukul berapa mereka berangkat dari rumah? Berarti kita hitung mundur nih. Ya, nyampenya 11.15, perjalanannya 3 jam 10 menit. Kita hitung mundur. 11 dari 11 mundur 3 jam berarti pukul 8. Dari 15 menit mundur 10 berarti 5. Jadi mereka perginya pukul 8.05. Terakhir nomor 10. Seorang tukang bangunan akan memasang 120 keramik pada lantai sebuah ruangan. Ia memerlukan waktu 3 menit untuk memasang setiap keramik dengan rapi. Saat memasang keramik, ia memerlukan istirahat selama 1 jam. Jika ia mulai memasang keramik pukul 7.00, pukul berapa ia akan menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Jadi mulainya pukul 7 ya. Lalu dia pasang 120 keramik, masing-masing butuh waktu 3 menit. Berarti kita kalikan 3 dikali 120 ya. Lalu ditambah waktu istirahatnya 1 jam. Jadi 07.00 ditambah 3 kali 120 itu 360 menit ditambah 1 jam. Lalu pukul 07.00 360 menit ini artinya 6 jam. Jadi waktu yang diperlukan untuk memasang keramik adalah 6 jam ya. Dari menit ke jam itu dibagi 60. 360 dibagi 60 nih hasilnya 6 jam. Ditambah lagi 1 jam. Dari jam 7 ditambah 6 jam jadi jam 13, ditambah lagi 1 jam jadi jam 14.00. Jadi ini selesainya pukul 14.00. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman memahami materi matematika selama belajar daring ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang bisa terbantu. Thank you for watching. Bye-bye.